Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yutiru bi janahaini illa umamun amsalukum. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, haqqul muslimin ala muslimin sittun idza laqitahu faslim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansihuka fansihu wa idza atasha fahamida lillah fasammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda. Segenap puji bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami hormati kepada guru-guru kami, para seluruh para jamaah, orang tua kami, mudah-mudahan diberikan oleh Allah kesehatan, selalu istiqamah di dalam melakukan ibadah. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, pada subuh yang berbahagia ini izinkan kepada kami untuk menyampaikan sedikit mau'izah. Adapun yang menjadi tema pembicaraan kita pada subuh yang berbahagia ini ialah persaudaraan. Dalam bahasa Arab, persaudaraan disebut dengan ikhwah atau ukhwah. Dasar katanya akhun, saudara. Semua makhluk satu sama lainnya yang bergerak semuanya bersaudara. Oleh Al-Quran telah menceritakan bagaimana terjadinya persaudaraan di antara manusia dan binatang. Persaudaraan di antara insaniyah yang basyariyah dengan hayawaniyah, persaudaraan di antara manusia dan binatang, dan persaudaraan di antara manusia dengan sesama manusia, dan persaudaraan antara manusia satu sama lainnya dalam konteks kebangsaan dan kekeluargaan. Maka Al-Quran membagi persaudaraan kepada 3 golongan. Yang pertama disebut dengan ukhuwah al-ubudiyah, persaudaraan kesama makhlukan, kesemakhlukan, dan persaudaraan kesetundukan, sama-sama pengabdian. Persaudaraan kesemakhlukan itulah persaudaraan antara kita manusia dengan binatang. Gedanya dengan binatang yang bersaudara. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin wala ta'irin
yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Tiada binatang yang melata di atas bumi dan juga tiada burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali mereka itu adalah umat yang semisal kamu, kata Allah. Umamun, umon artinya induk, sama sumber. Induk gedanya dengan induk binatang sama, ratah sama, rat ukhwah ubudiyah, sama-sama makhluk dan sama-sama mengabdikan diri gedanya kepada Allah. Binatang makhluk, kita juga makhluk, artinya yang diciptakan oleh Allah. Binatang beribadah, manusia juga beribadah, artinya ada kesamaan gedanya dengan binatang. Maka adalah diatur dalam agama antara hubungan manusia dengan binatang. Nah, binatang-binatang yang hanjit tepoh sembarangan. Ada juga binatang yang sunat kita bunuh, umpamanya cecak, sunat tepoh malam Jumat dan malam-malam yang lain. Ada binatang yang dibenarkan membunuh karena mengganggu dan berbisa. Maka Islam mengajarkan menghargai, jangankan nyawa sesama manusia, bahkan nyawa binatang pun Allah diperintahkan untuk menjaga. Jadi gedanyongan binatang yang syaharat, saudara. Terbukti saudara yang lain ada kesamaan sifat. Maka pada manusia itu ada sifat kalajengking, ada sifat harimau, ada sifat ular, ada sifat binatang-binatang yang jina, rusa, kambing, lemau, nah sifat binatang-binatang yang hana jina. Bahkan karena kesamaan. Induk umon yang sama. Kenapa? Karena sama-sama diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, ukhwah al-wataniyah an-nasab, saudara sebangsa dan satu keluarga. Manusia itu ada bangsa, walaupun agamanya berbeda. Bangsa Quraisy, bangsa yang bukan Quraisy, bangsa Aceh, bangsa yang bukan Aceh, punya kebangsaan, itu bersaudara. Nah pertanyaannya, bahkan Allah mencipta gedenya qabailau, berbeda-beda kabilah, berbeda-beda bangsa. Tujuannya fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba pada kebaikan. Tentu di sebalik perbedaan gedanya pasti mencari kesamaan, sehingga hikmah perbedaan mencari kesamaan, disitulah letak berlomba-lomba di melakukan kebaikan. Kalau memang Allah ingin menciptakan manusia dalam wataniyah yang satu, dari awal kagak cipta oleh Allah. Keturunan Nabiullah Adam sama mandum kulit, keturunan Nabiullah Adam sama mandum keriting mendum, atau tepat mendum, mau boleh mendum, atau hana mau boleh mendum, matanya sama sipit atau matanya sama bulan. Maka terjadilah perbedaan di antara kitanya, bangsa yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda-beda, bahkan fastabiqul khairat. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum ma atakum fastabiqul khairat. Jikalau memang Allah menghendaki kitanya, Allah kau yang dijadikan kitanya umat yang satu. Nah, bahkan teman beda-beda,
liyabluwakum, untuk mencoba katanya ma'atakum pu menteng yang kelih gejuk oleh Allah. Oleh sebab demikian fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada kebaikan. Kenapa ada bangsa yang lebih kaya dari bangsa yang lain? Kenapa ada keluarga yang lebih kaya daripada keluarga yang lain? Kenapa ada bangsa yang dianggap lebih mulia secara kemanusiaan daripada bangsa yang lain? Sehingga kalau di Amerika, na bangsa putih kulit putih, na bangsa hitam kulit hitam. Bangsa putih menghina kulit hitam. Dalam sejarah orang Amerika yang jadi presiden tapi orang kulit putih, tiba-tiba lahirlah Obama, kaji jadi presiden. Lahir bahwa kulit hitam dan putih itu tidak ada perbedaan. Sama, fastabiqul khairan, selama mereka itu layak, mampu, bertanggung jawab, komitmen, bahkan Obama itu medu 2 periode. Kenapa? Fastabiqul khairan. Menancit dalam kehidupan katanya. Katanya buat berdagang, buat bisnismen, yang lain petani. Tidak mesti yang petani, tidak mesti yang pedagang bisnismen yang selalu bersedekah. Yang katanya petani pi mampu sih. Artinya ukhuwah, persaudaraan wataniyah, kebangsaan, kekeluargaan itu umum, induknya satu, budaya sehara. Kemudian persaudaraan insaniyah al-basyariyah, persaudaraan sesama manusia, mendung manusia di atas permukaan bumi, mendung saudara, muslim non muslim saudara, walaupun ada batas-batas tertentu yang telah mengatur. Ada nama manusia gad bak pandangan mata katanya, ngan hana gad bak pandangan mata katanya, nyan saudara. Islam mengajarkan kita bersaudara. Oleh sebab demikian pada poin yang ketiga ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang muslim dengan muslim itu saudara, maka adalah hak dan kewajiban. Gedanyo dengan binatang nah hak dan kewajiban, gedanyo dengan sesama manusia nah hak dan kewajiban, gedanyo dengan sesama bangsa, suku, keluarga, anak dan perumoh, ayah dan mak nah hak dan kewajiban. Mungkin terfikir oleh gedanyo Cina yang nanggroji hidih bak mata uro tebit hana hak dan kewajiban, gedanyo nah hak dan kewajiban. Kemudian orang yang tinggal di maghrib, di tempat terbenamnya matahari, nyana hak dan kewajiban. Apalagi orang yang samping rumah katanya. Apalagi teman kita bergaul, ada hak dan ada kewajiban. Jadi sesama muslim ada hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Wajibnya tergantung cara takalun. Wajib berdasarkan pengertian agama, yaitu sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, kita tinggalkan berdosa, itu wajib. Kewajiban jiran terhadap jiran, nah orang samping rumah tu, kita nak kewajiban. Dan nah hak, apa itu hak? Hak yang dimiliki oleh saudara orang wajib ada orang lain. Maka sesama manusia, satu manusia dengan manusia yang lain, nah hak dan nah kewajiban. Maka dalam istilah hukum munaqah disebut dengan suami isteri hak dan kewajiban. Perumuh ngelegau nah hak dan kewajiban. Maka terjadilah istilah perumuh nusyud. Lako binusyud sih. Yang ada depu lagi dia bukan perumuh lagi yang nusyud. Perumuh lun kali nusyud dah faedah. Gata nusyud. Gata nusyud. Kita hantar dah ke lun nusyud hantar.
Dikala kamu melanggar hak dan kewajiban, suamikah atau istrikah disebut juga dengan nusyud. Lakau kaya, nafkah handang buah, nyenpu nusyud. Karena tidak memenuhi hak dan kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, beliau bersabda, haqqul muslimin ala muslimin sittun. Hak orang muslim di atas orang muslim itu ada 6 buah hak. Di antara beberapa hak yang lain, hak secara sosial, hak secara ilmu sosial, gedanya orang muslim nanam hak. Tamah dan kewajiban. Dah yang pertama, Rasul bersabda, idza laqaita faslim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, berilah salam. Hak dan kewajiban, haknya sunat na wajib. Karena hak. Ada hak yang sifatnya wajib, ada hak yang sifatnya sunat. Idza laqaita faslim alaihi. Apabila kamu berjumpa dengan saudaramu yang muslim, ucapkanlah salam. Yen hak sehara dia muslim, maka agama gaduh menyorong moto bisalim si pohak. Hak orang Honda. Menyorong Honda hak merumpok orang jak kaki. Salimnya si pohak. Hak orang jak dengan kaki. Kalau orang berjalan berjumpa dengan orang duduk, hak salam itu hak siapa? Hak orang yang duduk. Orang moto merumpok dengan Honda, orang jak dengan Honda. Nyembek sampai orang tengah bah Honda, gebut salim ke orang lamoto. Assalamualaikum nengku. Orang lamoto mengadu putan. Nak jawab ngana. Nyan hak kita tengah bah moto mewah atau kon mewah, baju salim ke kurang bang Honda. Karena hak kau yang. Menyohan dapat salim, gedanya hana taponui hak. Setelah diucapkan salam, maka ada kewajiban. Baik dah fikir lagi gedanya oleh dapat salim, yang hak ji sunat, hana reaksi sapu, menurut agama wajib. Karena makna salam sejahtera atas engkau. Tak doakan saudara kita yang muslim. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Hak sunat tajuk. Tak doakan kesejahteraan, wajib dijawab. Maka Islam mengajarkan kepada umatnya mensejahterakan sesama manusia. Mensejahterakan sama muslim. Hana diajarkan hasud menghasud. Hana diajarkan membenci. Hana diajarkan dengki mendengki. Tidak diajarkan pembunuhan, permusuhan hana, tapi yang diajarkan kedamaian, kesejahteraan. Kan cara, kan keluarga muslim, assalamualaikum. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibtahu. Apabila engkau diundang, penuhilah, datanglah. Maka tentang persoalan undang mengundang, baik itu walimah atau bukan walimah, sudah diatur. Menjadi diundang acara perkawinan wajib saja. Wajib nyuhan saja dosa. Karena kenapa itu hak? Mengundang sunat, datang wajib. Orangnya ketanya yang undang, hukum sunat, hukum undang sunat, hukum jak wajib. Singoh gap yang undang, sunat undang wajib saja. Nah, kibat tali persaudaraan yang diikat dalam aturan agama itu sangat hebat. Nah, kemudian hak yang ketiga, fa idzas tansahuka fansihu. Apabila saudaramu memohon nasihat, fansihu, berikan nasihat kepadanya. Oh politikus, ijak ba ahli politik, nebi nasihat ke lu naik ke dewan, juk nasihat.
Kiban cara berpolitik. Lu naik ke bupati, jak merumpak dengan ahli politik. Kiban, nepi nasihat. Lu nak jak sekolah long sambung S3 ataupun S2, S1, nujuk nasihat. Jak, bak ahli pendidikan. Keadaan lu sakit. Nyot sang hotel lu makanan ke lagi jamun le lum baju. Jamun dumpu je lum baju. Tapi jino na makanan yang hanjit lum baju pupu le. Gedayang pas sakit. Mungkin kena nan tuling laki nasihat ba doktor. Oh drone ka kena rumati. Ka kena asam urat. Gedayang petani mohonlah nasihat dari ahli petani. Hukum memberi nasihat walaupun itu dalam bahasa yang diistilahkan. Nasihat dari ahli petani apa disebut, nasihat dari ahli kedokteran apa disebut, nasihat dari ahli politik apa disebut, nasihat dari ahli perikanan apa yang disebut. Hukum jo nasihat wajib. Nah, bagaimana kalau tidak memohon nasihat? Karena memberi nasihat hak yang patut dinasihati. Kalau tidak dinasihati, hukumnya itu ada dua. Nah hukum wajib, nah hukum sunat. Tak kala muhan tajuk nasihat yang mupalau wajib, mupalau tak, mupalau tubuh ke, mupalau agama, mupalau harta. Yang ron kaji nu setuk, bekli nu main, perdagangan arot bidangnya, pekan, abih ni nya, rugo ni pengen. Tamu bisnis dengan Cina. Cina kan macam-macam cara ciptakan bisnis. Ada nama ji kauntung, gedanya berugoi doa je. Sistem perekonomian Cina macam-macam, multi level. Judul ji yang beda-beda tapi tujuan ji sama aja. Gabu gedanya. Modal 10 juta, merumpok sebulan 5 juta. Kali itu ton badi. Sebulan 5 juta. Tak kali itu ton badi kan. Anale modal 10 juta. Lih perasam laba kita 2 bulan atau sebulan peng kata 10 juta kali you nak kana udah 10 ribu berangkat you. Ya. Maka ada kewajiban dan ada sunat. Kalau memang itu patut sudah tingkat kewajiban, wajib memberikan nasihat dalam makna wajib dan dalam makna sunat. Kemudian yang keselanjutnya wa idza atasha fahamidallah wasammidhu. Apabila saudara kitanya bersin lalu saudara kita mengucapkan alhamdulillah wasammidhu, maka balaslah yarhakumullah. Bersin mentek mengucapkan segala puji bagi Allah, kita mendoakan yarhakumullah, sehat roh, bersin roh. Kemudian wa idza maridha fa'udhu. Hak yang kelima, apabila saudara kita sakit, kunjungilah. Sakit giyu kunjung. Kan hana giyu poh. Dit sakit giyu kunjung, apalagi menyakitkan. Tapi sakit kadente gelarang. Sakit giyu kunjung, sakit pekat. Demam, sakit pekan, rematik, sakit pekan, sebagainya, bermacam penyakit. Jadi giyu kunjung sakit yang bermakna jangan sakiti saudara engkau. Kemudian yang terakhir, wa idza mata fatba'u. Apabila saudaramu mati, ikutilah jenazahnya. Giyu sudah, ka mati, giyu sudah. Maka dilarang kita mematikan saudara kita. Itulah 6 hak secara pandangan sosial, hak dan kewajiban muslim dengan muslim yang lain. Apabila itu berjalan sesuai dengan aturannya, maka wujudlah kerukunan dalam kehidupan. Kerukunan dalam beribadah, kerukunan dalam bermasyarakat, aturan dalam perekonomian. Karena ada praktek-praktek ekonomi yang merugikan saudara kitanya bertaingan, menyertai ikut sistem ekonomi Cina, sampai dia bermusuhan, hantam yang membuat kitanya senang dengan saudara kitanya. Karena apa? Karena sistem ekonomi Cina ya,
sistem menghisap darah yang lemah. Maka sistem ekonomi yang tak kembangkan itu mesti dan kewajiban di atas muslim sistem ekonomi yang islami. Dengan demikian terjagalah hak-hak kita sesama muslim. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian kiranya yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kiranya untuk pribadi kami, umumnya kepada seluruh para hadirin dan hadirah sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.